Assalamualaikum. Ya, apa kabar semuanya? Hari ini sehat semua? Walaupun cuacanya mendung tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama berdoa. Ya, silakan doanya dipimpin oleh Hafiz. Hafiz, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang hari ini masuk dan yang sudah masuk. Agan Saputra, Agra Dajwa, Ahmad Sidi, Ahmad Tri, Al-Hafiz, Anida, Denaya, Dini Malasa, Niken. Terima kasih ya, alhamdulillah semuanya dapat mengikuti pembelajaran yang kita harapkan supaya bisa segera sembuh, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Ya. Semoga semuanya semangat ya, walaupun cuaca sekarang sangat dingin. Nah, supaya rasa nasionalisme kita semakin meluap-luap, berhubung kita kemarin sudah merayakan HUT RI keberapa? Cinta tidak terhadap NKRI. Cinta. Ayo kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Hanta ya semuanya. Silakan berdiri. Silakan, ada yang mau menjadi dirjen maju ke depan. Ayo Mbak Linda, silakan. Silakan dulu. Dengan berapi-api, dengan semangat ya. Silakan. Nah, ada emoji apa ini? Senyum. Senang ya berarti ya. Ada emoji mengenai mata. Sedih. Ada emoji senang juga mungkin ya. Terus ini ngantuk karena cuacanya lagi hujan, gerimis, enaknya bobo lagi. Ada yang emoji apa itu? Enggak semangat ya. Semangat tidak, ngantuk juga tidak, biasa-biasa aja. Ada yang emojinya? Coba silakan ke depan, sebutkan emoji sesuai perasaan kamu dan apa alasannya. Ibu panggil aja deh. Silakan untuk
jadi cuacanya hari ini bikin sedih, mellow gitu ya. Terima kasih Neke, silakan duduk lagi. Coba Aisyah maju ke depan. Di pergi deh. Mana? Hari ini kamu mana kok? Katanya tersenyum. Jangan membelakangi kamera. Tunjukkan wajah cantiknya. Ya, alasannya kenapa hari ini tersenyum? Jangan malu-malu tuh, dapat hadiah katanya. Alhamdulillah dapat apa hadiah katanya. Coba di luar, maju di luar. Satu orang lagi, maju. Tunjukkan mana ekspresinya. Oh sedih, kenapa cina sedih kita? Biar kita tahu alasannya kenapa sedih. Cuacanya mendung. Mendung, hatinya melo, pengen bobo lagi mungkin ya. Terima kasih ya. Nah, coba ibu mau tanya nih. Nah, kalian kan sudah menunjukkan emoji sedih, mendung, terus juga ngantuk, ada yang senang tertawa. Semoga walaupun cuacanya kurang mendukung, temani gerimis seperti ini, tetapi kita tetap semangat. Yuk, ada yang sudah tahu isi dari sila Pancasila ada berapa? Pancasila itu diambil dari kata apa? Pancasila. Panca artinya apa? 5. Sila itu sila. Artinya berarti apa Pancasila itu? 5 sila. Sebutkan sila yang pertama. Bareng-bareng. 1. 2. 3. 4. 5. Biasa sekali, alhamdulillah semuanya sudah bisa menjawab sila-sila Pancasila lima-limanya dengan utuh. Terima kasih semuanya. Tepuk hebat dulu buat kita semua. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Kelas 6 hebat. Ya, kesepakatan kelas 6 ya. Coba dibaca dulu. Vina baca dengan lantang. Oke, yang kedua baca oleh Dini suaranya. Niken baca. Oh, lanjutkan. Ataupun mengungkapkan pendapat. Ahmad Maulana baca. Menjaga kelas tetap tertib. Oke, Rafa baca terakhir. Bekerja sama saat bekerja dalam kelompok. Oke, ini adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas saat ini ya. Jadi selama pembelajaran langsung dari awal sampai akhir kita harus mematuhi ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang ingin kita laksanakan yaitu yang pertama, melalui menonton tayangan video tentang keterkaitan sila Pancasila, kamu mampu menelaah keterkaitan antar sila dalam Pancasila dengan percaya diri. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, kamu dapat merancang peta pikiran mengenai keterkaitan antar sila dalam Pancasila dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui presentasi, kamu semua mampu mengkomunikasikan peta pikiran mengenai keterkaitan antar sila dalam Pancasila dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Jangan sampai nanti bingung, kita belajar ini untuk apa sih? Ya. Selanjutnya. Nah, ada pertanyaan nih. Jawab nih ya. Coba kita baca dulu bersama-sama. Menurutmu, sila-sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan satu sama lain kah? Terikat tidak sih? Pancasila kan ada 5. Terikat gak satu sama lain? Ataukah berdiri sendiri? Masing-masing aja gitu, tidak ada keterkaitan? Terus yang kedua pertanyaannya, apa ya yang akan terjadi jika kita melaksanakan hanya satu sila saja dan mengabaikan sila-sila yang lainnya?
Coba, misal kita hanya melaksanakan sila kelima saja, sementara sila 1 sampai sila 4 kita tidak laksanakan. Apa coba ya yang akan terjadi? Nah, nanti kita akan jawab pertanyaan pemantik ini di pembelajaran. Apakah benar yang namanya sila itu hanya berdiri sendiri? Apa sih yang akan terjadi kalau sila itu hanya dilaksanakan satu saja, sementara sila-sila yang lainnya diabaikan? Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai sila-sila Pancasila ya, yang ada sila-sila Pancasila. Nah, ada hubungannya ternyata dengan pembelajaran saat ini, yaitu sila-sila tersebut nanti akan dikaitkan satu sama lain. Apakah ada hubungannya atau tidak? Apa sih hubungan tersebut mempengaruhi sila-sila yang lainnya? Nah, itu ya, kita akan mempelajari hal tersebut. Nah, kita akan nonton video nih. Siapa yang mau nonton video? Kita akan nonton video. Nah, sebelum nonton video biar nggak lelah, nggak pegel, biar lebih konsentrasi, kita konsentrasi. 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 Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Indonesia 1. Ya, semangat ternyata. Kita bersama-sama nonton videonya ya. Hubungan sila-sila dalam Pancasila. Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskrit. Panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumus dan pedoman dari kedua bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghilangkan satu sila berarti mencari kebetulan Pancasila dan bersaklar tentang hukum di Indonesia. Oke, selesai ya. Nah, apa yang kalian tangkap dari pernyataan tersebut? Coba, siapa yang tahu inti dari video tersebut? Oke, Abang, maju bang ke depan bang. Oke. Perkenalkan, namanya siapa? Berdirinya yang tegak. Apa inti dari video yang ada di depan? Pancasila itu berkaitan dan berhubungan. Betul tidak? Terima kasih Hati. Tepuk tangan untuk Hati. Silakan duduk kembali. Ya, ternyata yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini itu betul kata Hafiz bahwa yang namanya Pancasila itu sesuatu yang berhubungan, memiliki keterkaitan, mempercayainya itu harus utuh. Jadi jangan satu-satu, jangan setengah-setengah. Tidak meyakini salah satu berarti kita mencabik keutuhan dari Pancasila. Oke, sekarang kegiatannya adalah bagi kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu tentukan harus berbeda-beda. Gitu ya. Kelompoknya jangan seperti ini, perempuan saja, laki-laki semua terpisah. So, oke, aktivitasnya kita akan membuat peta pikiran tentang keterkaitan sila atas Pancasila. Tadi kan kalian sudah tahu ya keterkaitannya apa saja. Coba sekarang kalian buat peta pikiran. Kita kan sudah belajar tentang peta pikiran di bahasa Indonesia. Peta pikiran silanya misal sila 1 berhubungan dengan sila 2-nya bagaimana, dengan sila 3-nya bagaimana, dengan sila keempatnya bagaimana, dengan sila kelimanya bagaimana. Seperti itu ya. Kelompok 2 keterkaitan sila 2 dengan sila-sila yang lainnya. Kelompok 3 keterkaitan sila ketiga dengan sila-sila yang lainnya. Kelompok 4 keterkaitan sila keempat dengan sila-sila yang lainnya. Kelompok 5 keterkaitan sila kelima dengan sila-sila yang lain. Ini lakukannya ya. Nanti dibagikan kartonnya 1, bahan-bahannya 1, lemnya 1, bukunya kalian sudah tahu masing-masing ya. Jangan tolong aktivitas ini
sila-sila di sini. Siapa lagi di sininya? Oh, sila-sila Pancasilanya mau disimpan di mana? Di sini. Oke. Nanti hubungin pakai spidol putih ya. Gunting Garuda susah, berlaku kelompok ya. Terus kalau tentang ininya menghubungkan keterkaitannya susah tidak? Gampang bisa ya. Nah, lihat ada kekurangan tidak? Kalau ini sudah terhubung, yang ini sudah terhubung, yang ini sudah terhubung, yang ini sudah terhubung belum? Belum. Coba ditambahin dong. Apanya harus ditambahin? Anaknya ya. Anaknya tambahin satu lagi. Coba ambil sepedanya ditambahin lagi. Oke, maju ke sini. Apa yang menjadi kesulitan? Ada yang kesulitan? Bisa? Alhamdulillah lancar ya. Tidak sulit dalam menuliskan keterkaitannya, sulit tidak? Udah paham ya, udah ngerti ya? Alhamdulillah. Terima kasih kalau berima. Tinggal presentasi ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Kita ice breaking dulu ya. Oke, tabung 1. Gitu dong. Tabung 1. Tabung 2. Tabung 3. Tabung 1. Tabung 2. Tabung 3. Tabung 1, 2, 3. Mantap, coba tepuk tangan buat kita semua. Oke. Siap buat presentasi ya. Siap. Coba kelompok mau berurutan atau tidak? Oke, mau berurutan. Silakan. Kelompok 1 maju. Rajin dan teman-teman maju. Ayo. Menjalankan perintah agama dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia dengan menghargai dan memperlakukan manusia secara adil dan sila kedua maka persatuan didirikan sila ketiga dapat terwujud. Kewajiban yang dijadikan oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mampu menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dalam musyawarah dan mengedepankan nilai keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap manusia berhak hidup sejahtera dan ada yang ditanyakan untuk kelompok 2?
Tidak ada. Terima kasih kelompok 2. Mari kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Hebat sekali, luar biasa nih. Ya Allah, kita kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 2 hebat. Yeah. Jika sila Pancasila dilaksanakan hanya 1 atau 2 saja, itu berarti kita belum menjadi warga negara Indonesia yang utuh. Kita sudah belajar materi sistem saraf manusia di pembelajaran IPAS. Nah, yang namanya sila Pancasila itu seperti halnya sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia kemarin ada apa aja? Oh, otak, sel tulang belakang, sel-sel saraf, anggota gerak. Nah, itu yang namanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu diibaratkan sebagai otaknya. Dan sila-sila lain seperti namanya anggota gerak lainnya. Jadi jika ada salah satu sila yang tidak berhubungan, tidak berkaitan atau tidak dilaksanakan, itu ibarat saja tubuhnya tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Sedangkan kalau misalnya sistem sarafnya berkoordinasi dengan baik, tubuh kita akan bergerak secara seimbang, luas dan bagus. Beda halnya kalau misalnya ada salah satu di sistem saraf kita ada yang salah, maka akan terjadi suatu koordinasinya tidak seimbang. Ibaratnya pincang. Ya, seperti itu ya. Makanya yang namanya Pancasila itu harus dilaksanakan secara menyeluruh, harus secara utuh, jangan setengah-setengah. Kita kerjakan dulu tes. Silakan nanti diberikan masing-masing dikerjakan, Ibu berikan waktu untuk mengerjakan. Nanti dikumpulkan kembali. Coba, siapa? Dini mau memberikan kesimpulan? Silakan berdiri, Dini Malasari. Kesimpulannya, semua sila Pancasila berkaitan. Oh iya. Ya, ternyata kata Dini yang namanya sila dalam Pancasila itu saling terkait atau berhubungan. Betul tidak? Ya, seperti itu. Nah, betul sekali, yang namanya sila dalam Pancasila itu tidak boleh terpisah-pisah. Artinya semuanya memiliki keterhubungan dan keterkaitan dalam fungsi maupun dalam prakteknya. Ya, kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini ya. Coba Ibu tanyakan dulu, apa saja sih yang telah kalian pelajari pada kegiatan hari ini? Siapa yang mau menjawab?
Ada sila pertama berkaitan dengan sila kedua berkaitan dengan sila ketiga berkaitan dengan sila keempat berkaitan dengan sila kelima, begitupun sebaliknya. Dan semuanya sila ini saling berkoordinasi dan saling melengkapi satu sama lain, tidak boleh terpisah-pisah dan semuanya harus utuh, menyeluruh dan diimplementasikan dalam kehidupan semua warga negara Indonesia. Ada pertanyaan? Nah, pembelajaran nanti selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keterkaitan sila-sila Pancasila. Kalian harus masuk lagi, makanya tidak boleh bolos.